Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Kepoin Yuk. Yuk. Oke. Podcastnya Dinkominfo Kabupaten Temanggung bersama saya Firman Adi sebagai host. Nah teman-teman sekalian, kali ini kita akan ngobrol santai nih tentang organisasi perangkat daerah atau sering kita kenal sebagai OPD yang dekat sekali dengan masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita dengar kata-kata bantuan sosial, ada BLT, ada DTKS, pokoknya macam-macam lah. Pasti kita teringat dinas sosial. Nah hari ini kita telah kedatangan seorang tamu spesial, yaitu Bapak Heri Kardono SSTP selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Aplaus semuanya. Nah, teman-teman sekalian, di tengah kesibukan beliau ini, beliau berkenan hadir di podcast kita. Selamat datang, Bapak. Terima kasih, Mas. Siap. Selamat siang semuanya. Apa kabar, Bapak? Baik, sehat. Ini kesibukannya kalau boleh tahu lagi sibuk apa nih, Pak? Hari ini kita sudah di akhir, Mas. Kita masih punya kesibukan untuk pembagian BLT DBHJAT, permakanan panti, sama satu lagi kube untuk masyarakat yang di masyarakat kurang mampu DTKS. Oke, Pak. Nah ini kan mungkin masyarakat itu udah tahu tentang dinas sosial, tapi gambarannya kan umum ya, Pak ya. Ya, dinas sosial pokoknya kalau butuh apa-apa dinas sosial, gitu, Pak. Nah mungkin Bapak bisa kasih gambaran secara umum nih, Pak. Sebenarnya dinas sosial itu apa dan siapa sih? Jadi masyarakat tuh biar kenal nih, oh dinas sosial tuh yang berkontribusi untuk A, B, C, D dan berbagai macam. Jadi gini, dinas sosial itu salah satu OPD yang membantu bupati dalam urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah. Di dalamnya ada rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Serta kita punya satu UPT untuk rumah singgah. Jadi kalau ada nyun sewu orang yang membutuhkan pelayanan seperti gelandangan, seperti orang yang tidak punya keluarga, yang nyun sewu orang yang ODGJ tetapi memang tidak punya alamat, nanti bisa kita fasilitasi untuk kita masukkan ke panti-panti. Sebelum itu kita tempatkan dulu di OPT rumah singgah dinas sosial. Itu gambaran umumnya seperti itu. Jadi memang di kita yang lebih terfokuskan adalah kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanan oleh pemerintah. Semua kita jangkau, termasuk kelompok rentan, termasuk orang miskin, termasuk orang yang masuk kategori kemiskinan ekstrim, orang yang masuk DTKS, termasuk di kita ada juga program PBI, itu orang-orang yang BPJS kesehatannya dibayarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Semua datanya, bank datanya ada di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Di tahun 2024 ini juga di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung mengalihkan dulu yang ada namanya santunan kematian, yang setiap warga Temanggung yang masuk DTKS, data kemiskinan daerah, itu kita ganti dengan premi BPJS tenaga kerja. Itu mengcover dua, satu premi untuk santunan kematian, yang kedua premi untuk kecelakaan kerja. Jadi bagi warga yang sudah kita premikan, itu ada sejumlah 14.800 kelompok rentan dan 23.600 buruh tani tembakau, itu yang meninggal kita berikan santunan 42 juta. Sementara bagi mereka yang mempunyai halangan atau kena musibah kecelakaan kerja, semua biaya pengobatan rumah sakitnya ditanggung oleh BPJS tenaga kerja. Alhamdulillah dengan anggaran 4,5 miliar tahun 2024 kita sudah bisa mengcover hampir 40.000 kepala keluarga. Dan insya Allah nanti di 2025 kita menaikkan menjadi 9 miliar. Kita naikkan nanti kemungkinan besar kita menambah di sektor RT RW dan kelompok rentan maupun buruh tani tembakau. Dan buruh tani tembakau ini yang kita punya database 33.000, di luar orang yang kita berikan santunan kematian, kita berikan BLT
DPAJAT itu sebesar 1.200.000 dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun ya Pak? Itu garis besarnya. Oke Pak, kalau untuk concernnya untuk yang menjadi fokus di tahun ini tuh apa Pak, Dinas Sosial Pak? Yang menjadi program unggulan kami untuk membantu pemerintah daerah dalam mengenolkan atau mengatasi kemiskinan ekstrim yang alhamdulillah di awal tahun kita masih 0,98 dan di bulan kemarin kita turun menjadi 0,33. Ada kontribusi kita yang pertama tadi yang saya sampaikan, kita memberikan premi BPJS Tenaga Kerja, BLT DPAJAT, dan ada juga kita memberikan 140 kelompok kube, kita beri bantuan per kelompok 10 juta rupiah. Itu di tahun ini. Oh ya Pak, kita kan udah mendapatkan penjelasan bahwa di Dinas Sosial ini kan mengatasi berbagai macam permasalahan masyarakat ya, itu mulai dari masyarakat yang terlantar, kemudian BPJS, santunan kematian, dan berbagai macam lah Pak. Nah sebenarnya kalau menurut Bapak pribadi itu ini kan tantangan yang cukup besar ya Pak, apalagi pengentasan kemiskinan nih Pak. Mungkin bisa Bapak jelaskan itu bagaimana dalam mengatasi tantangan tersebut Pak? Yang pasti pemerintah harus hadir untuk masyarakat. Kita harus berjuang maksimal, tidak hanya dengan kekuatan APBD, tapi banyak sebenarnya yang bisa kita gali. Karena di Temanggung itu kita juga diuntungkan ada UPT Kementerian Sosial, ada sentra Kartini terpadu itu yang menurut saya juga luar biasa mensupport kita, membantu kita, memberikan bantuan atensi bagi kelompok rentan dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Kita sampai bulan Oktober kemarin sudah dibantu hampir senilai 1 miliar. Terakhir kita berikan kemarin 134 juta khusus di Kecamatan Kandangan, karena dari hasil survei statistik itu Kecamatan Kandangan salah satu kecamatan yang mohon maaf tingkat kemiskinannya masih tinggi, sehingga kita kejar, kita pacu. Kemarin kita berikan bantuan modal, kita berikan untuk bagi yang disabilitas kita berikan perlengkapannya dan lain sebagainya, sehingga kita memang kejar. Mungkin bulan ini, nanti akhir bulan akan kita berikan bantuan atensi juga di Kecamatan Ngadirjo dan Bejen, sehingga kita banyak hal yang kita perbuat untuk masyarakat, membantu pemerintah daerah dan membantu masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di warga masyarakat. Oke Pak, kita kembali ke permasalahan. Sebagai contoh kemarin pada saat peringatan Hari Pahlawan, Pak PJ Bupati juga menjelaskan satu poin, salah satu yang di-highlight itu adalah pengentasan kemiskinan yang turun ya Pak. Apakah ada target khusus Pak untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Temanggung ini Pak? Target kita akhir tahun ini menjadi 9% dari 9,28. Terus yang KI dari 0,33, target akhir tahun adalah 0%. Mudah-mudahan dengan semua OPD yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan ini kita bergerak bersama dan memang programnya real, kita berikan semuanya, termasuk tadi BLT, termasuk KUBE, termasuk BPJS Tenaga Kerja dan lain-lain. Insya Allah kita optimis di akhir tahun ini penurunan kemiskinan di Temanggung akan terwujud. Oh iya Pak, sama kalau misalkan dalam kaitannya penanganan konflik masyarakat, karena mohon maaf kan kita kan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Seringkali masyarakat menganggap bahwa apakah kok aku nggak dapat bantuan atau bagaimana, itu sering terjadi tidak Pak itu? Seperti banyak Mas, tiap hari itu, tetapi memang kita itu sudah melatih namanya pendata desa. Setiap desa dan kelurahan itu kita sudah ada semua. Di situ kita sudah ada. Jadi mereka yang akan mengusulkan bantuan itu lewat mereka sudah bisa, tidak harus ke dinas sosial. Yang kedua, kita banyak pilar-pilar sosial. Tiap kecamatan kita punya tenaga TKSK yang memfasilitasi mereka untuk istilahnya yang butuh bantuan modal, yang butuh alat bantuan misalnya kursi roda, alat pendengaran, kaki palsu dan lain sebagainya. Kita ada namanya TKSK di tiap kecamatan ada. Kita punya 116 pendamping PKH di tiap kecamatan ada. Jadi sebenarnya pemerintah ini sudah turun sampai bawah, sehingga saya yakin dengan semuanya
terlaksana dengan baik, terdata dengan baik. Hanya yang terlewatkan harusnya orang mendapatkan bantuan atau tidak itu tidak akan banyak. Tapi cuman memang permasalahannya Nyun Sewu, semua warga masyarakat itu kan pengennya dibantu, Iya, Pak. dapat bantuan semua. Tetapi ya memang karena keterbatasan pemerintah juga, tapi kita udah maksimal, Mas, sudah maksimal. Dan seperti contoh PBI, orang yang BPJS-nya non-aktif itu, setiap saat, setiap waktu saya selalu mempermudah. Jadi warga masyarakat nggak harus datang, saya itu di WA aja mesti saya aktifkan. Cuman WA ke saya fotokopi KTP sama kakak di foto aja, terus dikirim ke kami. Petugas kami itu langsung kerja hari itu juga kita aktifkan. Memang bagi masyarakat harus diketahui bahwa karena kita belum UHC, masih cut off, sehingga keaktifan BPJS Kesehatan itu setelah diaktifkan hari ini baru bisa dipakai setelah 14 hari kerja. Oke. Itu yang harus dipahami. Nah ini dalam upaya juga meluruskan persepsi masyarakat juga ya Pak. Mungkin kan kalau masyarakat secara awam itu kan memperbandingkannya tuh apple to apple. Dia dapat bantuan, saya kok nggak dapat bantuan. Nah ini untuk meluruskan kan sebenarnya bentuk bantuan ke masyarakat itu kan macam-macam ya Pak. Dan apakah itu sebenarnya kan ada kriterianya sendiri-sendiri kan ya Pak ya? Sudah ada kriterianya sendiri-sendiri dan by name, by address-nya, BNBA-nya itu memang semua dari Kemensos. Oke. Kecuali yang CPP, cadangan pangan pemerintah. Itu kita mendapat kuota sekitar 86.000 kepala keluarga. Oke. Itu database-nya dari Badan Ketahanan Pangan Nasional. Tapi kalau yang lain itu database-nya dari Kementerian Sosial. Oke, ini kan juga dalam rangka agar masyarakat itu tidak ada gesekan, terutama juga dengan pemerintah, biar masyarakat juga paham bahwasanya yang namanya bantuan itu tidak serta-merta Anda dapat, semua dapat gitu ya Pak ya. Seperti itu. Nah Pak, mungkin ada pesan-pesan tertentu Bapak yang ingin disampaikan kepada masyarakat kaitannya dengan bantuan atau sejenisnya Bapak. Jadi kepada semua warga masyarakat Temanggung, saya berharap misalnya orang yang sudah mendapatkan kube, kita berikan kube itu sebagai istilahnya simulasi dari kami sebagai bantuan modal kepada panjenengan, gunakan itu sebaik-baiknya, dan target kami memang panjenengan semua bisa graduasi, bisa keluar dari bantuan pemerintah sehingga hidup panjenengan bisa mandiri. Dan bagi masyarakat yang mendapatkan BLT, BPNT, CPP, gunakan itu sebaik-baiknya. Bagi semua perangkat desa, Pak Kades, dan semuanya saja, jangan pernah memotong bantuan yang diberikan pemerintah kepada warga masyarakat. Oke, teman-teman semua, menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Heri Cardano pada siang hari ini. Menarik sekali pesan Bapak. Jadi bagi pemerintah harus amanah ya Pak ya? Harus amanah. Harus amanah dalam menyampaikan bantuan kepada masyarakat, dan bagi masyarakat juga harus pahami aturannya dan juga memverifikasi ulang seperti itu. Nah teman-teman sekalian, meskipun singkat, kita mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Jangan bersedih teman-teman sekalian, kita akan kembali di episode podcast selanjutnya. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Sama-sama, terima kasih. Selalu semangat. Oke, tetap setia di podcast Kepoin yuk. Yuk.